Halo, saya Giri dari Online Day 7 dan pada video kali ini saya akan sharing tentang sesuatu yang akan mengubah mindset Anda, mengubah pandangan Anda tentang apapun yang udah Anda ketahui selama ini. Jadi gini, kita dari kecil diajarin bahwa oke, kamu harus sekolah sama orang tua kita ya. Kita diajarin kita harus sekolah. Lalu kemudian tamat SD harus cari SMP, cari SMA, kita harus belajar yang baik. Kenapa di SMA? Karena supaya dapat kuliah yang bagus di kampus yang bagus. Lalu kemudian di kampus kita harus belajar dengan baik, ikut kegiatan macam-macam. Kenapa? Supaya kita bisa dapat pekerjaan di perusahaan yang bagus. Bekerjalah kita dari tamat kuliah usia 22 tahun, mungkin 20, 22, 23, sampai akhirnya kita pensiun, anggaplah di umur 65. Artinya kita selama 42 tahun kita akan bekerja selama 42 tahun sampai akhirnya 65 tahun kita pensiun dan kita menikmati sisa hidup kita mungkin 20 tahun lagi, misalnya mungkin plus minus 20 tahun, 10-20 tahun lagi. Dan ketika kita sudah selesai, sudah setelah masa pensiun, akhirnya mau menikmati hidup ya nggak bisa juga karena udah capek, udah udah senior gitu ya. Kalau nggak mau dibilang udah tua. Lalu kemudian akhirnya selesai, hidupnya pun selesai. Pertanyaannya, itu diajarkan yes oleh kebanyakan orang. Pertanyaannya adalah itu make sense nggak sih? Fair nggak sih? Bayangin, kita dari kecil sampai usia remaja lewat dikit, kuliah, sekolah. Setelah sekolah, bekerja sampai selama-lamanya, 40 tahunan. Setelah itu menikmati masa pensiun di saat kita sudah tidak bisa menikmati hidup lagi karena udah capek, udah lelah, letih gitu ya. Jadi enaknya pengen di rumah doang. Fair nggak sih? Don't get me wrong, jadi saya nggak mengatakan kuliah itu salah, saya nggak mengatakan kuliah tempat yang bagus itu salah, nggak, karena saya kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia, di Institut Teknologi Bandung, saya alumni ITB. Kuliahnya asik banget, menyenangkan banget, dan saya sama sekali tidak menyarankan Anda untuk skip kuliah. Sekarang saya kuliahnya sampai S2 men. Jadi saya mengerti benar value dari sebuah pendidikan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ketika kita tidak mengerti bagaimana caranya memanfaatkan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah untuk mencapai atau mendapatkan freedom atau kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Time freedom, kebebasan waktu. Kita terserah mau ngapain aja, kapan saja kita mau. Time freedom, kebebasan waktu. Kedua, financial freedom. Kita mau melakukan apapun, membeli apapun, terserah kita mau atau enggak. Itu enak banget. Tanpa kita harus bekerja karena harus. Tanpa bekerja karena harus. Boleh nggak kerja? Ya boleh. Semua orang kaya kerja kok. Bill Gates masih kerja, Mark Zuckerberg masih kerja, Jeff Bezos masih jadi pimpinannya si Amazon.com, Warren Buffett masih jadi CEO dan pimpinannya Berkshire Hathaway. Semua orang kaya masih bekerja. Jack Ma masih jadi big bossnya Alibaba, masih jadi, semua masih bekerja. Tapi mereka bekerja karena ingin, bukan karena harus. Itulah freedom. Jack Ma misalnya besok bilang, ah saya capek sama Alibaba, mau pensiun, potong dasi, bisa. Nah, kebanyakan orang nggak bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kayak misalnya mau liburan harus nunggu tanggal merah, mau liburan harus potong cuti dulu. Bukan berarti Anda harus liburan terus-menerus, enggak juga. Tapi bayangkan ketika Anda harus liburan, harusnya liburan, tapi Anda nggak bisa karena Anda nggak boleh, nggak bisa. Karena kalau Anda mengambil apa yang Anda inginkan, ya dapat SP misalnya, itu kan nggak asik banget gitu loh. Dan menurut saya ini lumayan nggak fair juga ketika Anda hanya mengetahui setengah dari informasi yang mesti Anda dapatkan. Setengah maksudnya apa? Oke, di usia muda Anda sekolah, yes itu benar. Di usia setelah muda, setelah tamat kuliah, Anda harus bekerja. Yes, benar. Setelah bekerja, Anda pensiun. Itu benar. Itu semuanya benar. Tapi yang salah adalah Anda nggak pernah diajarin bagaimana caranya mendapatkan freedom-nya itu loh. Freedom-nya itu sebenarnya piece of gold-nya tuh di sana. Jadi emasnya tuh dari sana, dan itu yang tidak pernah diajarkan. Kalaupun diajarkan mungkin hanya sekilas saja dan hanya segelintir orang yang tahu bagaimana caranya. Untungnya adalah saya akan share apa yang dimaksud dengan golden itu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan freedom-nya. Nah, freedom itu sebenarnya didapatkan dari bagaimana Anda bisa mengelola keuangan Anda. Seperti itu. Jadi bayangin, Anda gajinya Anda dipakai buat apa sih? Selama ini kita diajarkan apa sih? Oh, bekerja buat dapat gaji supaya bisa hidup. Kita nggak dikasih tahu informasi selanjutnya. Dan selanjutnya inilah yang penting. Dapat gaji dipakai untuk
konsumtif biasanya. Yang benar adalah dapat gaji dipakai untuk beli aset. Asetlah menghasilkan passive income. Passive income inilah yang akan memberikan Anda liberation, kebebasan, freedom pada akhirnya. Kenapa? Karena dengan Anda membeli aset yang menghasilkan passive income inilah ketika sudah bisa melebihi biaya hidup Anda udah nggak perlu kerja lagi. Contoh, sekarang gaji Anda anggaplah 20 juta sebulan misalnya, biar gampang aja. 20 juta sebulan. Lalu kemudian Anda bangunlah passive income, ternak uang Anda bangun, Anda gulung hingga akhirnya passive income Anda mencapai 20 juta sebulan. Gaji Anda 20 juta, passive income Anda 20 juta. Bayangkan gaji ini kita hilangkan. Anda udah nggak bekerja lagi, udah nggak ada gaji lagi. 20 juta setiap bulan tanpa Anda bekerja sama sekali. Enak apa enak banget? Kalau Anda mau bekerja boleh nggak? Ya silakan. 20 juta dari pekerjaan, 20 juta dari passive income. Dapatlah 40 juta. Enak apa enak banget? Itulah yang sebenarnya small piece of information gitu. Jadi kayak dapat gaji beli aset gitu loh. Jadi bukan dapat gaji lalu beli konsumtif, enggak. Kebanyakan orang kan dapat gaji buat apa? Beli handphone baru, motor baru, nonton, jalan-jalan, semua dibayar pakai gajinya. Sehingga ketika gajinya stop, hidupnya pun stop. Ini yang bahaya. Yang benar adalah dapat gaji, belikan aset, dapat passive income-nya inilah yang kemudian dijadikan buat jalan-jalan, beli motor, beli mobil, beli handphone, segala macam. Passive income-nya ada terus setiap bulan karena datangnya dari aset yang menghasilkan passive income. Bahkan ketika Anda lagi tidur, lagi berlibur, lagi jalan-jalan, tetap bisa dapat passive income terus. Inilah yang sebenarnya harusnya dikuasai gitu loh. Ini yang harusnya diajarkan ketika kita ke sekolah, kita kuliah. Dan kenyataannya, ya Anda belajar dari sekarang, dari YouTube channel saya. Makanya kalau misalnya Anda rasa video ini bermanfaat, Anda subscribe channel YouTube D7 TV, Anda like videonya dan Anda share ke teman-teman Anda. Karena saya yakin informasi ini sangat-sangat penting banget dan nggak banyak orang yang tahu. Banyak orang pengen idenya, wah saya pengen tanpa bekerja pun income mengalir kantong saya. Inilah caranya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda ingin Anda tertarik nih, Anda pengen tahu bagaimana cara membangun peternakan uang. Saya mengundang Anda untuk lihat di bawah di description video ini itu ada link. Kalau Anda klik, Anda bisa download ebook gratis bagaimana caranya membangun peternakan uang. Oke, jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda. Dan kalau Anda tertarik, sekali lagi ada di bawah linknya. Anda bisa klik linknya, download ebook peternakan uang. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.